Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Kita akan sharing kembali tentang industri pakan ternak tentunya. Nah, yang kita akan bahas adalah analisis ketersediaan bahan baku lokal, karena inilah yang menjadi masalah utama. Sering kita bahan untuk pakan ternak itu sebagian diimpor. Nah, ini yang selalu menjadi kendala, sehingga kita harus cari solusi. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bahan baku lokal yang bisa dipakai. Kita lakukan identifikasi bahan baku, kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi kualitasnya dan kuantitasnya, serta kita menyusun strategi bagaimana bisa kita memanfaatkan. Tentunya tujuan utama adalah untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan industri peternakan melalui optimalisasi sumber daya lokal, sumber daya yang ada di kita, sumber daya yang ada di tempat Anda semua yang potensinya luar biasa, tetapi belum kita manfaatkan secara optimal. Ya, kita mengapa kita harus lakukan itu? Apa pentingnya bahan baku lokal itu? Yang pertama itu ketersediaannya jelas berkelanjutan ya. Jadi ini akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan pasokan pakan yang stabil ya. Jadi itu ketersediaannya kalau ada di lokal itu termasuk kualitasnya. Yang kedua nanti dukungan ekonomi lokal. Ini akan mendorong tentunya pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing ya, di daerah kita. Dan ini akan yang luar biasa ini akan menciptakan lapangan kerja ya, dimana pada saat ini memang lagi susah-susahnya. Nah, ini kita dorong ya. Kita berharap dengan pemerintah di mana saja nanti di tempat lokasi ini kita dorong ya. Kemudian yang jelas berikutnya adalah biaya lebih rendah. Jadi menekan biaya produksi ya, dengan mengurangi biaya transportasi misalnya, dan termasuk biaya impor, bea impor ya. Devisa negara kita bisa untuk atau digunakan untuk yang lain tentunya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ramah lingkungan, jelas ya, mengurangi jejak beban karbon ya. Jadi mengurangi jejak karbon ini akibat transportasi jarak jauh ataupun yang lain, dan termasuk memanfaatkan limbah yang bisa dipakai daripada dibuang, dibiarkan begitu saja. Itu akan terjadi jejak karbonnya akan semakin besar dan terjadi pencemaran nantinya. Nah, bahan baku lokal memegang peranan krusial di dalam industri peternakan, terutama dalam penyediaan pakan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh ya, jagung dan dedak padi di Indonesia. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Masa iya sih jagung yang bisa kita tanam di mana saja di bumi Indonesia ini kita sampai impor gitu? Ini kan aneh gitu. Kita harus bersama-sama, ayolah kita, supaya ini adalah bahan pakan dasar untuk industri pakan ternak ya. Kita mungkin bapak ibu siapa saja ya, ataupun siapa termasuk pemerintah, pikirkan tidak hanya untuk ini, karena ini memang bisa ditanam oleh kita semua ya. Di mana saja kita ini adalah kita berharap jadi swasembada jagung, tidak hanya swasembada beras saja. Swasembada jagung perlu diperhatikan ya, sebagai termasuk sumber energi yang potensial atau pangan ya. Kemudian kita lakukan identifikasi sumber bahan baku lokal ya.
Apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya kita harus survei potensi wilayah atau daerah masing-masing. Jadi kita lakukan studi lapangan untuk mengetahui jenis bahan baku yang tersedia, termasuk limbah pertanian, limbah perkebunan. Kalau misalnya di Sumatera kebetulan kebun sawit di sini yang luar biasa banyak, apa kategorinya yang bisa nanti dijadikan pakan ternak ya, mulai dari ya banyak sekali pelepah sawit, daun sawit, lumpur sawit dan seterusnya itu tinggal kita potensi atau bungkil kelapa sawit atau bungkil inti sawitnya, semua itu bisa dijadikan pakan ternak, termasuk limbah kopi yang belum banyak kita manfaatkan. Dan ini adalah salah satu potensi yang sangat besar yang belum secara masif kita lakukan atau digunakan. Nah, ini kita berharap ya, dari mana asalnya ujungnya kita terserah, yang penting kita bisa memanfaatkan hal itu, potensi yang besar itu. Kemudian analisis kebutuhan, jadi menyesuaikan bahan baku yang tersedia dengan kebutuhan nutrisi ternak. Nah, biarlah ini nanti kita akan lakukan ataupun pihak industri perguruan tinggi ini akan membuat misalnya formulasi yang pas, yang cocok dengan bahan-bahan yang kita dapatkan gitu, sesuai dengan potensi daerah masing-masing ya. Formulasi kalau misalnya bahan dasarnya dari sawit, limbah sawit, bagaimana dibuatlah suatu formulasi. Apakah limbah sawit itu perlu dilakukan teknologi yang lebih lanjut, ada inovasinya. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama ya. Kemudian yang ketiga itu kerjasama stakeholder, jadi berkolaborasi dengan petani misalnya, pemerintah memfasilitasi, dan pelaku industri juga harus ada kepedulian bahwa inilah saatnya kita memanfaatkan potensi daerah ya, potensi yang ada di sekitarnya. Nah, identifikasi sumber bahan baku lokal ini melibatkan pemetaan potensi misalnya bahan baku yang tersedia di suatu daerah atau wilayah masing-masing. Contohnya misalnya limbah pertanian seperti jerami padi dan kulit kacang ataupun yang lain ya di Jawa Timur misalnya, di daerah Sumatera misalnya yang dominasi sawit, itu nanti kita manfaatkan apa potensi yang bisa dimanfaatkan di Sumatera misalnya. Yang jelas itu adalah potensi limbah perkebunan sawit ini yang luar biasa, dan itu biasanya terkumpul di suatu tempat yang menjadi dasar untuk introduksi bahan pakan yang potensial, termasuk mungkin cover crop ya, jenis-jenis legum yang potensial yang biasanya mereka tumbuhnya lillahi ta'ala ya, tidak usah terlalu direpotkan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya itu aja ya. Sumber serat itu luar biasa melimpah, terutama pas musim penghujan. Ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, berikutnya kalau sudah tahu potensinya berapa kuantitasnya ataupun ini kita atau sudah kita tahu apa jenisnya ya, baru kita lakukan evaluasi kualitas dan kuantitasnya seberapa besar nantinya. Nah, misalnya di kualitas nutrisi ya, kita perlu menganalisis masing-masing bahan tersebut. Kita lakukan analisis proksimat mulai dari proteinnya, lemak, serat, dan energi untuk mengetahui nilai gizinya ya. Jadi masing-masing nanti sebelum kita lakukan formulasi penyusunan ransum, tentunya kita harus tahu nilai nutrisi yang terkandung di di masing-masing bahan tersebut. Kemudian ketersediaan musiman. Nah, perencanaan penyimpanan, karena beberapa bahan baku hanya tersedia pada musim tertentu ya, musim penghujan melimpah ruah ya. Tetapi di musim kemarau kita paceklik. Ada memang yang seperti kita katakan di beberapa limbah ya, kalau limbah sawit itu tidak ada musimnya, terus dia ada.
Tapi limbah kopi mungkin ya, ada musimnya, musim panen kopi, kemudian di dalam prosesnya nanti diolah kopinya, limbah kopinya bisa kita manfaatkan. Nah, yang berikutnya adalah kontaminasi. Jadi memastikan bahan baku bebas dari kontaminan seperti mikotoksin ataupun logam berat yang mungkin ada ya. Jadi evaluasi kualitas dan kuantitas bahan baku lokal diperlukan ya. Untuk apa? Untuk memastikan standar nutrisi dan keberhasilan produksi. Jadi contohnya misalnya evaluasi kualitas dedak padi ya, meliputi analisis kadar protein dan serat kasarnya dan seperti apa. Nah, ini ya yang harus ya. Nah, selama ini pabrikan besar itu kan mereka impor polar ya, impor bungkil kedelai. Nah, ini yang jadi kendala, kadang-kadang kita tidak bisa, akhirnya harga pakan ya meningkat tajam, sementara diperlukan. Nah, ini hal-hal yang ini termasuk tadi ya, jagung kita harus lepas dari impor ya. Sementara kita bisa adakan sedih, kita ya tidak bisa berkata atau mengatakan sedih saja, tapi kita harus ada upaya. Kita bersemangat atau di daerah masing-masing tentunya untuk menstimulasi hal ini. Nah, kemudian bagaimana strategi pemanfaatan bahan baku tersebut ya? Yang pertama jelas kita melakukan diversifikasi, jadi menggunakan berbagai jenis bahan baku lokal. Perlu diingat yang harus kita lakukan atau diperhatikan, tidak ada bahan pakan yang luar biasa atau dewa kualitas yang unggul, tetapi yang penting kita bagaimana kita mengolahnya ya. Selama ini kan kita ketergantungan pada bungkil kedelai, kita impor ya. Memang kedelai ini kan masalah deh kalau ditanam di kita ya, karena dia menuntut lama penyinaran di dalam budidayanya itu panjang, sementara kita paling nggak 12 jam, sementara kedelai lokal itu belum banyak ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, misalnya sumber protein ya, bisa banyak kita kacang-kacangan yang mungkin bisa dikelola di Indonesia itu banyak, sementara kita lebih banyak impor. Nah, ini kita harus benar-benar memulai. Kemudian yang kedua, kita strateginya adalah pengolahan. Jadi menerapkan teknologi pengolahan seperti fermentasi ataupun pengeringan ya. Teknologi fermentasi ini kita sudah banyak kearifan lokal yang orang tua kita ya, ataupun pendahulu kita sudah ada kearifan lokal ya di setiap daerah itu, bagaimana kita memanfaatkan teknologi fermentasi ini ya. Di beberapa tempat itu memang muncul ya, bagaimana mengolah sesuatu yang melimpah supaya bisa awet. Nah, ini kita kembangkan juga pada industri peternakan kita, terutama pakannya ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah edukasi ya, yang memberikan pelatihan kepada petani dan pelaku industri. Ayolah bersama-sama tidak hanya petani saja, tapi pelaku industri peternakan terutama pakan ini punya keinginan, tidak hanya punya keinginan tetapi berupaya bersinergi dengan petani itu untuk memanfaatkan potensi di daerah kita masing-masing atau potensi lokal kita. Nah, untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal tentunya diperlukan strategi yang tepat. Contohnya ya, kualitas limbah pertanian itu biasanya kurang bagus ya. Kita lakukan dengan teknologi yang sekarang itu sudah biasa, fermentasi ya, seperti jerami padi, bisa juga limbah sawit ya,
mulai dari lumpur sawit, bukil inti sawit, dan seterusnya. Mungkin bisa kita lakukan pelepahnya, kita fermentasi, dibuat silase dan lain-lain dengan mikroorganisme tentunya untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Sekarang banyak mol mikroorganisme lokal ataupun ya efektif mikroorganisme ya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas atau potensi limbah yang bisa diterapkan pada ini kita. Sudah banyak penelitian. Nah, tinggal tatarannya adalah hilirisasi kita, bagaimana ada kepedulian baik pelaku industri pakan ini untuk melakukan itu. Oke, berikutnya adalah kebijakan pemerintah ya. Jadi mendukung kebijakan pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal seperti insentif bagi petani ataupun industri pakan. Nah, kebijakan ini dapat mencakup subsidi atau pembelian bahan baku lokal, keringanan pajak bagi industri misalnya yang menggunakan bahan baku lokal, dan dukungan riset untuk pengembangan teknologi pengolahan bahan baku lokal. Tolonglah ya, mungkin yang punya hak, yang punya regulasi itu kan pemerintah ya, terutama ya minimal ya industri atau pabrik pakan yang besar-besar itu untuk didorong. Tidak hanya didorong ya, tadi pemerintah punya kemampuan untuk hal itu supaya mereka menggunakan ini ya bahan baku lokal, tidak sedikit-sedikit impor lagi ya, terutama ini kan yang jumlahnya besar itu adalah kadang-kadang ya lucu juga ya, seperti kita katakan tepung ikan impor, bungkil kedelai impor, dolar impor, semuanya itu memang hasil derivat dari gandum, pengolahan gandum. Tetapi sebaiknya ya kita masih banyak yang bisa kita olah di daerah ini ya, tinggal bagaimana regulasinya pemerintah untuk mendorong ini semua ya. Selain itu ya, pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara petani dan industri pakan, serta ini akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bahan baku lokal yang ada. Ayo kita bersama-sama ya, kita bersinergi dan kita punya tujuan bersama tentunya pada saat ini ya, yang perlu didorong terus. Kemudian tantangan dan solusi ya, kita jangan sampai hanya ngomong saja ya. Kualitas bervariasi tentu, itu tantangannya. Solusinya bagaimana? Kita lakukan standarisasi dan kontrol kualitas yang ketat ya. Quality controlnya bagaimana nanti? Nah, ini kan perlu edukasi, perlu semuanya ya, bagaimana limbah itu menjadi pakan yang berkualitas. Kemudian ketersediaan musiman, solusinya ya, musim penghujan misalnya, semua bahan pakan itu melimpah. Nah, kita harus ada solusi ya, sistem penyimpanan dan pengelolaan yang efektif ya. Perlu bagaimana petani tahu sistem kalau kita nyimpan jagung yang baik supaya tidak mudah rusak, tidak ada jamur ya yang mengganggu nanti ya, aflatoksinnya itu bisa mengganggu atau ada mengganggu kualitas apabila misalnya petani tersebut menggunakan untuk pakan ternak ataupun dijual ke industri. Nah, hal ini yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana? Ada kendala lagi, tantangan infrastruktur terbatas. Solusinya adalah investasi dalam infrastruktur ini, terutama pertanian dan transportasi. Nah, industri peternakan menghadapi beberapa tantangan dalam pemanfaatan bahan baku lokal ini, termasuk kualitas yang bervariasi, ketersediaan musiman, dan infrastruktur
infrastruktur yang terbatas. Namun ini semua bisa dilakukan solusi yang tepat. Jadi tantangan ini dapat diatasi mudah kok gitu loh, tidak terlalu sulit-sulit amat, asal ada kepedulian pemerintah, asal ada support pemerintah atau pemerintah daerah berkeinginan, memang ayo bersama-sama bergandeng tangan ya mendorong itu semua. Nah, dari berbagai bahasan tadi, maka bisa kita simpulkan ya, apa tidak hanya disimpulkan tetapi langkah selanjutnya. Jadi pemanfaatan bahan baku lokal ini adalah kunci untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan industri peternakan. Termasuk di sini kita kan jangan sampai hanya berkhayal Pak swasembada pangan misalnya, swasembada pangan di bidang protein hewani, kemudian kedaulatan pangan di bidang protein hewani. Nah, ini harus didorong tadi, harus ditopang oleh pakan yang berkualitas dan kuantitas yang cukup ya. Dan kita alhamdulillah daerah tropis itu semua ada, tinggal bagaimana mengelolanya ya. Dimulai dari identifikasi sumber daya yang tepat ya, sumber daya pakan ya, kemudian kita evaluasi kualitasnya dengan cermat dan strategi pemanfaatan yang efektif. Kita akan dapat mengoptimalkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor ya. Sudah cukup lalu-lalu kita impor. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan survei potensi wilayah secara komprehensif dan mengembangkan teknologi pengolahan yang sesuai, terutama limbah yang memang potensinya sangat luar biasa, dan menjalin kerjasama yang erat antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Mungkin itu. Nah, sehingga kalau itu sudah bisa dilaksanakan semua, bersinergi semua, insya Allah kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan itu insya Allah akan tercapai. Mungkin sampai di sini sharing kita. Insya Allah kita lanjut dengan topik-topik yang menarik di pertemuan atau kita jumpa di lain waktu. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.